Halo semuanya, selamat datang di ruang kelas. Latihan soal SMA Ekonomi yang bisa membantumu terus mengasah pemahaman dan juga ingatan. Semangat menyambut ujian. 1. Sering terjadinya bencana kebakaran hutan di luar Jawa berdampak pada kelangkaan kayu hasil hutan sebagai bahan baku pembuatan mebel untuk ekspor. Hal itu juga dapat mengganggu kelancaran kegiatan produksi mebel dalam negeri. Berdasarkan pernyataan tersebut, bagi pengrajin mebel di tanah air yang telah memasuki pasar internasional, cara mengatasi kelangkaan kayu sebagai bahan baku pembuatan mebel dapat melakukan A. Mencari pinjaman modal luar negeri untuk membuka hutan baru. B. Menghentikan produksi mebel dan beralih bidang produksi lain. C. Penggunaan kayu secara efisien dengan sekecil mungkin barang sisa. D. Melaporkan akibat kebakaran hutan kepada pihak berwajib. E. Mengganti produksi mebel dengan bahan baku baja ringan. Jawaban C. Pembahasan. Untuk mengatasi kelangkaan sebagai bahan baku produksi mebel tersebut, sementara waktu dapat dilakukan penghematan pemakaian kayu dengan menekan semaksimal mungkin adanya barang sisa sampai ditemukannya kembali adanya sumber penghasil kayu di tempat lain. 2. Penguasaan oleh negara atas bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya, serta atas hal-hal yang menguasai hajat hidup orang banyak, sebagaimana tersurat di dalam UUD 1945 mencerminkan bahwa sistem perekonomian Indonesia bersifat A. Sistem ekonomi etatis. B. Sistem ekonomi kerakyatan. C. Sistem ekonomi sosialis. D. Sistem ekonomi campuran. E. Sistem ekonomi Pancasila. Jawaban B. Pembahasan. Cabang-cabang produksi yang bersifat strategis dan merupakan hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Barang-barang yang dianggap sangat penting bagi eksistensi negara dan dibutuhkan banyak orang, misalnya kekayaan sumber daya alam, tidak boleh diserahkan pada pihak swasta melainkan dikuasai negara. Adapun yang dimaksud dikuasai oleh negara memiliki makna bahwa negara dapat membuat kebijakan, mengurus, mengaturan, mengelola, dan mengawasi produksi strategis tersebut. Alasan pemerintah menguasai produksi barang-barang strategis baik yang ada di tanah air Indonesia adalah semata-mata untuk kemakmuran rakyat. Karena jika kekayaan tersebut dibiarkan begitu saja jatuh pada pihak yang salah, maka kemakmuran masyarakat dalam memanfaatkan kekayaan tersebut sulit terwujud. 3. Perhatikan data berikut. Pendapatan pajak Rp25.500.000, laba Rp15 juta, pengeluaran pemerintah Rp17.500.000, pendapatan bunga Rp9.400.000, pendapatan sewa Rp12.200.000, investasi Rp64.500.000, impor Rp14.600.000, ekspor Rp13.300.000, konsumsi Rp38.200.000. Berdasarkan data tersebut, maka besar pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran adalah A. Rp98 juta, B. Rp110.200.000, C. Rp114 juta, D. Rp118.900.000, E. Rp120.200.000. Jawaban D. Pembahasan. Penghitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran sebagai berikut. Y sama dengan C plus I plus G plus XM. Y sama dengan Rp38.200.000 plus Rp64.500.000 plus Rp17.500.000 plus Rp13.300.000, Rp14.600.000. Y sama dengan Rp120.200.000, Rp1.300.000.
Y sama dengan Rp118.900.000. 4. Selain faktor pendorong, terdapat faktor penghambat terlaksananya perdagangan internasional. Salah satu faktor penghambat perdagangan internasional adalah A. Penghematan produksi. B. Perbedaan selera masyarakat. C. Selera yang sama antar negara. D. Kelebihan produk dalam negeri. E. Terjadinya konflik antar negara. Jawaban pembahasan. Perdagangan internasional tidak selalu berjalan dengan lancar. Ada masanya pelaksanaan perdagangan internasional tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Beberapa faktor penghambat perdagangan internasional sebagai berikut. Terjadinya konflik di suatu negara, perbedaan mata uang dan nilai tukar. Perbedaan kualitas sumber daya tiap negara, terdapat organisasi ekonomi regional. Pembayaran antar negara yang sulit dan beresiko. 5. Informasi akuntansi dapat digunakan untuk membantu seorang investor dalam memutuskan berapa banyak investasi yang akan ditanamkan di sebuah perusahaan. Hal tersebut merupakan manfaat akuntansi. A. Sebagai informasi keuangan untuk pihak yang membutuhkan. B. Sebagai bahan evaluasi keuangan. C. Sebagai bukti keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan. D. Membantu pencatatan kegiatan ekonomi rumah tangga. E. Membantu meningkatkan konsumsi rumah tangga. Jawaban A. Pembahasan manfaat akuntansi sebagai informasi keuangan untuk pihak yang membutuhkan, yaitu informasi keuangan yang telah disusun sangat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam sebuah perusahaan. Informasi tersebut sangat bermanfaat investor, kreditor, pelanggan, masyarakat, pemerintah, dan karyawan. Pihak-pihak tersebut ini memiliki kepentingan yang berbeda-beda dari informasi keuangan. 6. Perhatikan transaksi yang terjadi pada toko Adira Mukti selama Maret tahun 2020 sebagai berikut. 1. Tanggal 9 Maret tahun 2020 menjual barang dagang kepada PD Rista sebesar Rp4.300.000. 2. Tanggal 14 Maret tahun 2020 menjual barang dagang kepada toko Elsa sebesar Rp2.500.000 dengan syarat 3/15 N45. 3. Tanggal 16 Maret tahun 2020 menjual barang dagang kepada Udelisha sebesar Rp5.000.000 dengan syarat EOM. 4. Tanggal 18 Maret tahun 2020 dijual peralatan kantor bekas kepada toko Wahana sebesar Rp1.000.000. 5. Tanggal 21 Maret tahun 2019 mengirim barang dagang kepada CV Sanjaya sebesar Rp8.000.000 dengan syarat 2/10 N30. Transaksi yang dicatat pada jurnal penjualan ditunjukkan oleh tanggal A9, 14, dan B9, 14, dan C14, 16, dan D14, 16, dan E16, 18, dan Jawaban D. Pembahasan. Jurnal penjualan digunakan untuk mencatat penjualan barang dagang secara kredit, dibuktikan dengan adanya syarat pembayaran seperti 3/15 N45 OM dan 2/10 N30. Transaksi yang terjadi pada 14, 16, dan tanggal 21 Maret tahun 2020 akan dicatat pada jurnal penjualan. Sementara itu, transaksi yang terjadi pada 9 dan tanggal 18 Maret tahun 2020 merupakan penjualan barang dagang dan peralatan secara tunai. Transaksi ini dicatat pada jurnal penerimaan kas. 7. Perhatikan arus circular flow diagram berikut ini.
Pak Asta memiliki tanah seluas 2 hektare yang berlokasi di Kota Anggrek. Tanah tersebut disewa oleh perusahaan tekstil untuk dibangun gudang kapas. Atas pendirian gudang kapas, perusahaan harus membayar pajak. Apabila digambarkan dalam arus circular flow diagram, kegiatan Pak Asta ditunjukkan oleh angka A1 dan 3 B2 dan 6 C3 dan 4 D4 dan 5 E5 dan 6. Jawaban B. Pembahasan. Kata kunci untuk menjawab soal tersebut adalah tanah yang dimiliki Pak Asta dan pajak yang dibayarkan kepada pemerintah. Tanah yang dimiliki Pak Asta merupakan faktor produksi yang disewakan kepada perusahaan dan akan memperoleh imbalan berupa sewa tanah. Kegiatan tersebut ditunjukkan oleh angka 2. Sementara itu, perusahaan yang mendirikan gedung untuk kegiatan produksi harus membayarkan pajak kepada pemerintah setempat. Kegiatan tersebut ditunjukkan oleh angka 6. 8. Zora membeli barang Y yang memiliki fungsi penawaran KIS sama dengan 4P 8.000. Jika barang Y yang dibeli Zora pada saat itu seharga Rp28.000, jenis elastisitas penawaran barang yang dibeli Zora adalah A. Elastis, B. Inelastis, C. Elastis uniter, D. Elastis sempurna. E. Inelastis sempurna. Jawaban A. Pembahasan. Penghitungan elastisitas penawaran barang Y sebagai berikut. KIS 1 sama dengan 4P 8.000 sama dengan 4, 28.000, 8.000 sama dengan 112,000 sampai 8,000. Sama dengan 104.000 dimisalkan P berubah menjadi Rp112.000. SS sama dengan 4P 8.000 sama dengan 4, 112.000, 8.000 sama dengan 448,000 sampai 8,000. Sama dengan 440.000. Penghitungan elastisitas penawaran sebagai berikut. P1 sama dengan 28.000, Q1 sama dengan 104.000, P2 sama dengan 112.000, Q2 sama dengan 440.000. P sama dengan 28.000, Q sama dengan 112.000. 9. Diketahui data perekonomian negara Oscar sebagai berikut ini. PDB 90 juta rupiah. Pendapatan neto terhadap luar negeri 8.500.000 rupiah. Pajak tidak langsung 13.500.000 rupiah. Penyusutan 8.200.000 rupiah. Subsidi 3.500.000 rupiah. Iuran asuransi 760.000 rupiah. Laba ditahan 600.000 rupiah. Transfer payment 300.000 rupiah. Pajak langsung Rp250.000. Berdasarkan data tersebut, maka personal income yang diperoleh negara adalah A. 51 juta rupiah, B. 61.640.000 rupiah, C. 71 juta rupiah, D. 81.460.000 rupiah, E. 91.660.000 rupiah. Jawaban B. Pembahasan. GNP sama dengan GDP. Pendapatan neto terhadap luar negeri sama dengan 90.8.500.000 sama dengan 81.500.000,00. NNP sama dengan GNP. Penyusutan sama dengan 81.500.000, 8.200.000 sama dengan 73.300.000. NNI sama dengan NNP. Pajak tidak langsung plus subsidi sama dengan 73.300.000, 13.500.000 plus 3.500.000 sama dengan 63.300.000. P sama dengan NNI. Laba ditahan plus iuran asuransi plus iuran jaminan sosial plus pajak.
Perseorangan plus transfer payment sama dengan 63.300.000,00 600.000 plus 760.000 plus 0 plus 0 plus 300.000 sama dengan 61.640.000. 10. Perhatikan wacana berikut. Hania membeli sepatu melalui aplikasi belanja daring. Saat memilih produk, Hania melihat harga jual sepatu dari luar negeri lebih murah. Setelah mengetahui harga awal, Hania melakukan pencarian melalui internet mengenai harga produk tersebut di negara asalnya. Atas informasi yang diperoleh, ternyata harga jual produk lebih tinggi di negara asalnya. Berdasarkan wacana tersebut, kebijakan yang diterapkan oleh negara yang menjual produk sepatu tersebut adalah A. Dumping, B. Tarif, C. Kuota, D. Premi, E. Devaluasi. Jawaban A. Pembahasan. Dumping adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah dengan menetapkan barang ekspor, harga barang di luar negeri lebih murah daripada harga di dalam negeri. Cara dumping ini dapat dilakukan jika pasar dalam negeri dapat dikendalikan atau dikontrol oleh pemerintah.